Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1026. Malam pertama. Pintu ke pintu. Apakah ini suatu kebetulan? Saya tidak tahu kenapa, tapi setelah mendengarkan kata-kata Han Xiaozong, Adinata tidak merasa terlalu senang, tapi merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Adinata datang ke sini hanya untuk keluarga Han Xiaozong, mereka adalah sasaran pengawasan Adinata. Namun, orang-orang dari keluarga Han sangat menakutkan, dengan kemampuan aneh mereka yang bahkan Adinata tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ingin dilakukan Adinata adalah bersembunyi di tempat yang lebih jauh dan memantau. Ketika dia muncul, mereka dari pintu ke pintu. Agak tidak nyaman berada begitu dekat. Namun, Adinata tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia adalah dewa dan tidak bisa membiarkan orang lain melihat ketakutannya. Adinata dan Anastasia tinggal di kamar sampai jam 8 malam. Saat ini, Adinata menggunakan buku perubahan untuk menghitung ramalan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Adinata sudah menjadi dewa, jadi mengapa dia masih menggunakan Zoe untuk meramal nasib? Faktanya, keduanya dapat berinteraksi satu sama lain, dan Zoe dapat lebih membantu prediksi Adinata. Ibarat orang yang memantul dengan baik, jika ia melompat di atas spring bed, maka ia akan melompat lebih tinggi. Setelah Adinata selesai menghitung ramalannya, Anastasia berdiri di samping dan melirik beberapa kali. Karena kakek Anastasia telah menyelesaikan buku perubahan, dia juga tahu sedikit tentang heksagram. Anastasia memeluk kucing putih kecil yang lucu dan gemuk itu dan berkata, "Ini heksagram ketiga dari kitab perubahan, Shui Leitun. Apakah ini heksagram yang buruk?" Adinata menghela nafas dan mengangguk. Dia, baris ke-9, ke-6, ke-6, ke-3, ke-6, ke-4 dan ke-9 dari heksagram Tun seperti ruang tertutup, seperti seorang ibu. Rahimku sayang, ada bahaya di awal konsepsi kehidupan apapun. Heksagram Tun mewakili awal dari segala sesuatu, dan penuh dengan kesulitan dan rintangan. Ini adalah heksagram yang sangat buruk. Ketika Anastasia mendengar penjelasan Adinata, terutama tentang rahim ibu, dia segera menyentuh perutnya dengan cemas. "Suamiku, bukankah heksagram ini berbicara tentang anak kita? Apakah anak kita akan baik-baik saja?" Adinata dengan cepat berkata, Tidak, saya hanya membuat metafora. Heksagram ini berbicara tentang misi kita. Pada awalnya, kita akan menghadapi masalah dan bahkan bahaya. Jangan khawatir, selama aku di sini, anak kita akan baik-baik saja." Adinata adalah dewa, bahkan jika sesuatu terjadi pada anak itu, dia dapat memprediksinya sebelumnya. Anastasia membuka jendela dan melihat keluar. Di luar sudah larut, tidak ada lampu di halaman, dan gelap gulita. Desa ini sepi sekali. Pada siang hari, tidakkah kamu melihat banyak orang yang membayar jatah umum? Mengapa tidak ada pergerakan sama sekali di desa pada malam hari? Anastasia bertanya. Adinata berkata, Ini adalah desa Hanjia, sebuah desa yang dikuasai oleh keluarga Han Xiaozong. Saya khawatir hanya mereka di seluruh desa yang mengetahui teknik ini. Ayah dan paman Han Xiaozong tinggal di seberang kami. Kami baru di sini. Saya punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi jika kami keluar hari ini, jadi kami tidak akan pergi kemanapun malam ini. Kami hanya akan tinggal di kamar. Tetap di dalam ruangan. Besok pagi, aku akan mencari cara untuk menghubungi ayah Han Xiaozong. Anastasia mengangguk karena Adinata merasa dia dalam bahaya. Pasti ada bahaya. Setelah beberapa saat, dingin sekali. Kenapa dingin sekali? Bukankah sekarang sedang musim panas? Anastasia tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam ruangan. Adinata melihat ke halaman dan menemukan ada angin gelap bertiup di halaman, memberikan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Sial, keluarga Han Xiaozong pasti merencanakan sesuatu. Adinata segera menyalakan mikrofon dan bertanya pada Han Xiaozong, Angin dingin bertiup sepanjang waktu di rumah tempat saya tinggal. Apakah ini salah ayahmu?" Han Xiaozong segera menjawab, Saudaraku, keluarga Han kami hanya dapat mengendalikan orang dengan mantra, tetapi kami tidak dapat mengendalikan cuaca. Ayah saya tidak memiliki senjata cuaca. Kaulah yang paling suka mengendalikan cuaca, kawan. Namun, setelah Han Xiaozong selesai berbicara, Rostua mengingatkannya. Itian Brahmashen, meskipun keluarga Han tidak dapat mengendalikan cuaca, kekuatan mereka dalam aspek lain masih menakutkan. Anda dan Nyonya Brahma harus berhati-hati setiap saat. Rostua adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan keluarga Han. Karena Rostua berkata bahwa keluarga Han sangat menakutkan, pasti sangat menakutkan. Han Xiaozong sangat tidak menyukai keluarga Han dan dikomentari seperti ini. Han Xiaozong berkata, Adinata, apa yang kamu lakukan sekarang?
Adinata berkata, tidur. Han Xiaozong, tidur? Pagi sekali. Mengapa kamu tidak membawa Anastasia ke desa? Atau mengunjungi rumahku? Adinata berkata, saya punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi selanjutnya, jadi tidak pantas untuk keluar malam ini. Ketika Han Xiaozong mendengar kata-kata Adinata, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Adinata. Han Xiaozong melanjutkan, jika kamu tidak berani keluar, kamu dapat meminta Anastasia untuk mengirim babi putih kecilnya untuk berkunjung. Haha. Adinata sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu bahwa istriku membawa Xiao Bai? Han Xiaozong tersenyum dan berkata, saudara Adinata, jangan lupakan apa yang saya lakukan. Saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda di bidang lain, tetapi kemampuan saya untuk merasakan anak kucing adalah yang terbaik di dunia. Ada seekor kucing yang disembunyikan di dalam paket dan melakukan perjalanan waktu bersama kita. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Anastasia diam-diam menyembunyikan kucing putih kecil itu di dalam paket tanpa Adinata menyadarinya. Setelah Adinata selesai berbicara, dia mematikan mikrofon. Mereka tidak selalu berkomunikasi dengan Han Xiaozong dan Old Rose. Saat Adinata dan Anastasia ingin berbisik, mereka akan mematikan mikrofon sehingga Rostua dan Han Xiaozong tidak dapat mendengarnya. Anastasia bertanya, suamiku, apa yang dikatakan Han Xiaozong? Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Adinata tidak berencana membiarkan Anastasia mengirim kucing putih kecilnya untuk berkunjung. Itu tidak perlu. Adinata meminta Anastasia untuk mengikutinya. Dia hanya ingin dia tinggal bersamanya dan tidak membutuhkannya melakukan apapun. Adapun cara mengetahui rahasia keluarga Han, Adinata akan mengambil langkah demi langkah dan perlahan memikirkan caranya. Namun, Anastasia berkata, suamiku, apakah Han Xiaozong ingin aku mengirim Xiao Bai untuk berkunjung? Kamu mendengarnya? Kata Adinata. Anastasia mengangguk. Dia? Tepat pada waktunya, Bai kecilku selalu ingin keluar untuk bermain. Aku baru saja menghentikannya beberapa kali. Sekarang aku biarkan dia pergi berpatroli di desa. Xiao Bai, pergi. Tujuan. Kucing putih kecil itu tidak sabar dan bergegas keluar jendela dan melompat keluar. Anastasia sedang duduk di tempat tidur, mengendalikan kucing putih kecil itu dengan kekuatan mentalnya. Melihat adegan ini, Adinata hanya bisa menghela nafas. Saya tidak menyangka istri saya memiliki kekuatan super seperti itu. Adinata sangat senang. Karena Adinata adalah dewa, jika istrinya masih orang biasa, akan ada jarak di antara mereka. Untuk mencapai kemajuan bersama, hubungan akan tetap sama. Namun, tidak lama kemudian, Anastasia tiba-tiba berkeringat dingin dan terlihat sangat tidak senang. Apa yang salah? Adinata bertanya. Anastasia berkata, di UPS, saya kehilangan kontak dengan Xiao Bai. Bab 1027. Xiao Bai sudah mati. Kehilangan kontak? Tidak bisakah kamu merasakan kucing putih kecil itu? Adinata tidak memahami keajaiban keluarga Han, dan tidak tahu bagaimana rasanya. Anastasia mengangguk dengan cemas. Ya, ada hubungan spiritual antara saya dan kucing putih kecil itu. Meskipun ia melarikan diri, saya harus dapat merasakan kehadirannya setiap saat. Selalu baik-baik saja, tapi barusan, koneksinya tiba-tiba terputus. Sayang, apakah sesuatu akan terjadi pada Xiao Bai? Adinata sudah mendapat firasat bahwa malam ini, ketika mereka pertama kali tiba, segalanya tidak akan terlalu baik dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, Adinata masih menghibur Anastasia. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo keluar dan lihat. Adinata awalnya berencana untuk tidak keluar malam ini, tetapi kucing putih kecil Anastasia tidak dapat dihubungi, jadi dia masih harus pergi melihatnya. Tidak lama setelah kucing putih kecil itu keluar, Adinata menyimpulkan bahwa kucing putih kecil itu pasti berada di dekat rumah tempat tinggalnya sekarang. Adinata meraih tangan Anastasia dan berjalan keluar kamar bersama menuju halaman rumahnya. Huhuhu. Angin gelap terus bertiup ke arah kedua orang itu. Saat itu jelas musim panas, tetapi keduanya merasa sangat kedinginan. Anastasia memegang tangan Adinata lebih erat, dan dia jelas sedikit takut. Tidak apa-apa, aku di sini. Adinata menghibur Anastasia, memegang tangannya erat-erat, dan berjalan keluar rumah. Tidak ada cahaya di seluruh desa, dan hampir mustahil untuk melihat bahkan jari sekalipun. Melihat kegelapan di depannya, jantung Anastasia berdebar kencang. Suamiku, aku takut sekali. Mengapa tidak ada suara sama sekali dan tidak ada cahaya sama sekali di desa ini? Semua gadis takut pada kegelapan. Jika tidak ada sedikit cahaya bulan sekarang, dia tidak akan berani berdiri di luar. Adinata menjelaskan, meskipun lampu listrik ditemukan pada tahun 1879, untuk daerah pedesaan di Tiongkok, saya khawatir lampu ini belum sepenuhnya dipopulerkan pada tahun 1978. Tidak ada lampu di rumah, apalagi di luar. Jika ingin melihat lampu di jalanan desa, Anda mungkin harus menunggu hingga tahun 1990-an. Barulah lampu jalan akan dibangun. Adinata bertanya, Anastasia,
Di mana hubunganmu dan kucing putih kecil itu terputus? Anastasia berkata, ya ini dia. Di sini. Sepertinya kucing putih kecil itu ada di dekat sini. Adinata mengeluarkan senter perak retro, menyalakannya, dan menerangi tanah, bersiap membantu Anastasia menemukan kucing putih kecil itu. Namun, ketika lampu senter bersinar di sudut seberang, Adinata dan Anastasia tiba melihat pemandangan yang menakutkan. Saya melihat kucing putih kecil tergeletak di tanah, dicabik-cabik oleh sekelompok kucing hitam jelek dan kurus. Semua kucing hitam sedang menggigit kucing putih kecil itu. Kucing putih kecil itu dimakan hidup-hidup oleh kucing hitam ini. Ah! Anastasia tiba-tiba berteriak ketakutan mendengar suara itu. Kucing hitam itu begitu ketakutan hingga ia berlari ke pintu rumahan. Kucing-kucing ini tidak diragukan lagi, milik keluarga Han. Adinata juga merasa menyeramkan. Anak kucing kecil yang lucu dan gemuk, tapi dimakan oleh kucing hitam ini. Ini sangat kejam. Anastasia merasa tidak nyaman dan langkahnya sedikit goyah. Adinata dengan cepat mendukung Anastasia dan berkata, di sini tidak aman. Cepat kembali. Anastasia ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menangis dan merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia baru saja memelihara kucing putih kecil ini dalam waktu singkat, dia sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Melihat kematian tragis kucing putih kecil itu membuatnya merasa sangat sedih. Di saat yang sama, dia juga sepenuhnya merasakan kengerian keluarga ayah Han Xiaozong. Tidak hanya manusianya yang kuat, dia merasa bahwa kucing-kucing ini lebih menakutkan daripada kucing-kucing yang dikendalikan oleh Han Xiaozong. Anastasia menatap kucing putih mati itu dengan enggan. Tapi Xiao Bai. Adinata berkata, ya aku akan menangani masalah Xiao Bai, kamu kembali dulu. Anastasia takut Adinata akan berdebat dengan keluarga Han tentang kucing itu, dan berkata, Han Yunhe dan yang lainnya terlalu kuat. Jangan menyinggung perasaan mereka karena kucing. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Adinata berkata, jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan sendiri. Anda dapat kembali dulu. Adinata mengirim Anastasia kembali dan kemudian keluar sendirian. Han Yunhe, Han Yuntao, karena kita baru saja tiba, kamu memberi kami hadiah yang begitu besar? Oke, aku tidak akan berhenti menulis, mari kita saling mengenal hari ini. Adinata tahu bahwa keluarga Han pasti merasakan ada tamu baru datang di seberang jalan. Kucing putih tersebut dibunuh karena seseorang dari keluarga Han pasti telah memanipulasi kucing tersebut untuk melakukannya. Karena keluarga Han telah menyapa tetangga baru mereka dengan cara ini, Adinata, sebagai dewa, tentu saja harus merespons. Tentu saja, Adinata tidak akan melawan keluarga Han hanya karena seekor kucing. Oldros telah menggunakan trik head-to-head. Orang-orang dari masa depan seperti Adinata dan Oldros dapat dengan mudah membunuh mereka dengan senjata berteknologi tinggi. Namun, dengan cara ini rahasianya tidak didapat. Oleh karena itu, yang ingin dilakukan Adinata adalah menggunakan kucingnya untuk melakukan percakapan damai dengan keluarga Han dan menjadi lebih dekat satu sama lain. Adinata hendak memegang tubuh kucing putih kecil itu dan pergi mencari keluarga Han. Namun, ketika saya mengambil senter dan sampai di tempat kematian kucing putih kecil itu, saya menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sini, dan tidak ada tubuh kucing putih kecil itu. Aneh. Mengapa Xiao Bai pergi dalam waktu sesingkat itu? Apakah dia dibawa pergi oleh kucing hitam itu? Adinata mengambil senter dan mencari ke tempat lain untuk melihat apakah senter itu telah dibawa ke tempat lain. Mayat kucing putih kecil ini adalah buktinya. Jika Anda tidak memiliki bukti apapun dan Anda pergi ke keluarga Han untuk meminta penjelasan, mereka tidak akan mengakuinya. Namun, setelah berjalan ke perempatan depan, jasad kucing putih kecil itu masih belum ditemukan. Sialan, mereka bahkan tidak menyisakan mayatnya. Adinata memutuskan untuk tidak peduli dan langsung pergi ke keluarga Han. Kembali ke pintu depan keluarga Han lagi, Adinata mengetuk pintu dengan sopan terlebih dahulu. Tidak ada yang menjawab, jadi Adinata mendorong pintu kayu hingga terbuka. Berjalan ke halaman, Adinata merasakan suasana yang lebih kuat dan menyeramkan. Ini seperti tempat berkumpulnya Raja Iblis. Adinata adalah dewa, dia tidak takut akan hal ini. Apakah seseorang di sana? Adinata berjalan ke halaman dan memanggil. Tidak ada seorang pun di rumah yang menjawab, jadi Adinata langsung masuk ke ruang tamu. Masih tidak ada seorang pun. Sialan, tahukah kamu kalau aku akan datang dan kamu menyembunyikannya? Apa kamu berencana muncul tiba-tiba dan membuatku takut? Haha. Meskipun ada bau aneh di ruangan itu dan gelap gulita, orang-orang seperti Adinata yang telah disuntik serum sangatlah kuat. Selain itu, dia adalah dewa, dan kekuatan mentalnya berada di luar kendali orang biasa. Istri Han Yunhe hanya ingin melakukan sesuatu pada otak Adinata, dan dia meninggal karenanya. Oleh karena itu, Adinata sama sekali tidak takut dengan keluarga Han. Baiklah, jika kamu tidak keluar, aku akan mencari dari rumah ke rumah. Aku tidak percaya aku tidak dapat menemukanmu. Adinata tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga Han memiliki kemampuan magis yang begitu kuat, tetapi mereka semua pengecut. Bab 1028. Pemakan kucing.
Adinata mengambil senter, menyinari lampunya, dan datang ke ruangan paling dalam. Ada banyak perhiasan kuno yang ditempatkan di dalam ruangan. Adinata pernah melihat perhiasan ini sebelumnya, dan digunakan oleh pengontrol. Ada juga beberapa pakaian aneh yang terlihat sangat tua, tidak seperti yang dikenakan masyarakat pedesaan pada tahun 1970-an dan 1980-an karena terlalu banyak coraknya. Pada saat ini, semua orang sangat miskin, dan akan menyenangkan jika mempunyai sesuatu untuk dipakai. Jadi mengapa repot-repot memasang pola-pola itu di atasnya? Setelah melihat secara umum, Adinata pergi ke ruangan lain untuk memeriksa tanpa menyelidiki secara detail. Apakah seseorang di sana? Adinata datang ke ruangan terakhir keluarga Han yang terpencil. Setiap kali dia memasuki pintu, dia akan menanyakan pertanyaan simbolis. Kali ini masih belum ada tanggapan. Setelah membuka pintu, aku melirik rumah kecil itu dengan senter, masih kosong dan tidak ada siapa-siapa. Aneh, apakah semua anggota keluarga Han tidak ada di rumah? Adinata telah mencari di semua kamar di keluarga Han dan belum melihat siapapun. Tepat ketika Adinata hendak pergi, tiba-tiba, dia mendengar beberapa gerakan. Adinata langsung berhenti dan mendengarkan dengan tenang. Itu suara makan, seseorang. Adinata langsung kaget, ternyata ada yang bersembunyi di rumah ini. Adinata tidak menyangka bahwa keluarga Han akan begitu pemalu seperti tikus. Han Yunhe dan Han Yuntao, ahli sihir yang agung, yang dapat dengan mudah membunuh lebih dari selusin orang, menghadapi ancaman orang asing. Mengunjungi, sebenarnya bersembunyi. Hanya ada satu lemari di ruangan ini, dan terlihat jelas orang tersebut bersembunyi di dalam lemari. Mendengus. Adinata mendengus dingin, menunjukkan rasa jijik pada keluarga Han. Namun, Adinata datang ke sini kali ini hanya untuk mengenal Han Yunhe dan yang lainnya. Semakin banyak kamu bersembunyi, semakin aku akan menemukanmu. Adinata berjalan ke lemari, membukanya tanpa ragu-ragu, dan segera menyorotkan senter ke dalamnya. Hanya ada seorang anak kecil berumur sekitar 10 tahun yang bersembunyi di dalam lemari. Dia meringkuk di dalam lemari dengan senyuman jahat di wajahnya, memandang ke udara dan menggerogoti sembarangan, seolah sedang makan sesuatu. Dan sudut mulutnya penuh darah merah. Ada juga banyak bulu kucing putih di tangannya. Adinata tiba-tiba menyadari bahwa anak kecil ini sedang memakan kucing putih kecil Anastasia dari kejauhan. Xiao Bai dimakan sampai mati olehnya. Setelah Adinata mengetahui kebenarannya, dia merasa ngeri. Dia sudah menduga bahwa kucing hitam ini mungkin dikendalikan oleh orang-orang dari keluarga Han. Sebelumnya, saya hanya melihat Han Xiaozong membunuh orang dengan mengendalikan kucing dan mencekik satu sama lain sampai mati. Ini pertama kalinya saya melihat makanan diberikan melalui kucing. Meskipun anak laki-laki di depannya masih sangat muda, bakat dan kemampuannya jelas lebih tinggi daripada Han Xiaozong pada saat yang sama. Ketika anak kecil itu melihat Adinata, dia tidak takut dan berkata dengan senyum konyol, "Kucing yang gemuk, enak sekali, haha." Adinata mengepalkan tangannya, berharap dia bisa membunuhnya di tempat. Bocah kecil ini, berusia sekitar 10 tahun, seharusnya adalah putra paman Han Xiaozong, Han Yuntao, Han Fei. Adinata tidak bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Adinata tidak bisa mengambil tindakan apapun sebelum melihat Han Yuntao dan Han Yunhe. Jadi, Adinata hanya bisa menahan ketidakberdayanya dan bertanya kepada anak kecil itu, "Siapa namamu? Di mana keluargamu?" Han Fei memandang Adinata dengan senyum jahat, lalu menunjuk ke belakangnya. Di belakangnya kebetulan ada tempat tinggal Adinata dan Anastasia. Maksud Han Fei orang tuanya pergi ke rumah baru Adinata dan Anastasia? UPS. Adinata tiba-tiba menjadi panik. Tidak heran tidak ada seorang pun di sini. Anggota keluarga Han pergi ke tempat Anastasia. Tidak baik. Adinata kabur dan segera berlari pulang. Anastasia, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Adinata sangat mengkhawatirkan keselamatan Anastasia. Di aula, lampu minyak tanah menyala, dan Anastasia sedang duduk di kursi. Di depannya ada dua sosok berdiri. Salah satunya sedang menggendong seorang anak. Mereka berjalan menuju Anastasia selangkah demi selangkah, seolah-olah mereka ingin melakukan sesuatu pada Anastasia. Berhenti. Adinata langsung bergegas ke depan dan mendorong sosok yang terus menekan ke arah Anastasia. Lalu, dia berdiri di depan Anastasia untuk melindunginya. Wah, wah, wah. Terdengar tangisan seorang anak kecil. Ternyata Adinata baru saja mendorong seorang wanita, dan dia sedang menggendong seorang anak. Karena Adinata sangat kuat, dia menjatuhkan wanita itu dan anak itu pun terjatuh. Pria asing di sampingnya segera membungkuk dan menggendong anak itu, tanpa tertekan dan berkata, Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Xiaozong. Adinata menyalakan perangkat komunikasi dan segera mendengar kutukan datang dari Han Xiaozong. Han Xiaozong mengutuk dengan marah. Adinata, kamu bajingan. Kamu menyakitiku ketika kamu memukulku. Aku baru berumur 1 tahun. Jika kamu memukul kepalaku begitu keras, aku belum selesai denganmu. Adinata melirik kedua orang di depannya, mereka jelas pasangan. Karena anak tersebut adalah Han Xiaozong, maka mereka adalah orang tua Han Xiaozong.
Adinata telah bertemu Ibu Han Xiaozong dan bahkan berperang melawannya, tapi itu terjadi 40 tahun kemudian. Sekarang, di depan mata Adinata ada seorang wanita muda yang cantik, benar-benar berbeda dari dirinya yang dulu di masa depan. Melihat hal ini, Anastasia pun segera menghiburnya. Maaf, Paman, Bibi, apakah bayimu baik-baik saja? Dia kekasihku, dan dia seperti ini karena dia peduli padaku. Tidak apa-apa. Anastasia juga dengan cepat menjelaskan kepada Adinata. Adinata, mereka adalah tetangga yang tinggal di seberang kita. Nama keluarga mereka adalah Han. Kucing mereka menggigit kucing kita sampai mati, jadi mereka datang ke sini untuk meminta maaf. Mohon maaf. Baru saja, aku melihat anak ini sangat lucu dan menganggapnya menyenangkan, jadi aku bertanya apakah aku boleh memeluknya. Itu sebabnya bibiku datang. Dia tidak bermaksud jahat. Setelah mendengar penjelasan Anastasia, Adinata mengerti apa yang sedang terjadi. Adinata mengira mereka mencoba menyakiti Anastasia. Tidak heran Adinata berpikir seperti ini. Bagaimanapun, pemandangan yang Adinata lihat di rumahan barusan terlalu menakutkan. Anak paman Han Xiaozong justru memakan kucing itu hidup-hidup, yang sungguh membuat orang bergidik. Pada saat ini, Han Xiaozong juga berkata kepada Anastasia dari jarak jauh, Anastasia, aku adalah tuanmu, kamu tidak boleh memelukku. Bagaimana rasanya jika murid magang membujuk tuannya untuk bermain seperti ini? Aku, Han Xiaozong tidak ingin kehilangan muka. Setelah mendengarkan kata-kata Han Xiaozong, Adinata segera meminta maaf kepada orang tua Han Xiaozong. Maaf, saya terlalu tiba-tiba dan menabrak anak Anda. Saya punya gadget kecil di sini yang saya berikan kepadanya untuk menyatakan permintaan maaf saya. Dengan mengatakan itu, Adinata mengeluarkan mainan dari kamarnya, mendatangi Han Xiaozong yang berusia 1 tahun, dan mengetuknya maju mundur di depannya. Han Xiaozong yang berumur 1 tahun langsung tertawa. Haha sayang, seru kan? Adinata membujuk Xiao Han Xiaozong. Han Xiaozong, yang berada di luar desa, sudah sangat marah. Adinata, aku jauh lebih tua darimu, dan aku sudah dirugikan jika berada di level yang sama denganmu. Kamu tidak bisa mempermalukan aku seperti ini. Jangan lakukan itu lagi. Kamu menggodaku dengan benda keterbelakangan mental seperti mainan. Bab 1029. Bujukan Han Yunhe. Adinata suka melakukan kebalikan dari orang lain. Semakin Han Xiaozong tidak membiarkan Adinata menggodanya, Adinata akan semakin menggodanya. Setelah bermain mainan untuk Han Xiaozong yang berusia 1 tahun, mau tidak mau saya mencubit wajah mungilnya yang lucu. Melihat Han Xiaozong kecil yang sangat lucu, Adinata juga menghela nafas dalam hatinya. Bukankah ini lucu ketika aku masih kecil? Kenapa berubah menjadi seperti itu ketika aku besar nanti? Ini harus dikaitkan dengan kondisi kehidupan Han Xiaozong. Dia bersembunyi di tempat gelap sepanjang tahun dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, wajah menjadi suram dan tidak ada tenaga. Adinata awalnya ingin membangun hubungan baik dengan Han Yunhe dan yang lainnya, jadi dia mengundang mereka untuk duduk dan membuatkan mereka secangkir teh. Adinata berkata, Kakak Han, kakak ipar Han, aku pernah melihat kucing berkelahi sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku mendengar kucing memakan kucing. Bagaimana caramu memelihara kucingmu? Ibu Han Xiaozong juga berkata, saya juga ingin tahu bagaimana kucing Anda dibesarkan. Ia sangat gemuk. Kami tidak punya cukup makanan sekarang. Bagaimana ia bisa makan begitu gemuk? Pada saat ini, Han Yunhe mengulurkan tangannya padanya, seolah dia tidak ingin Adinata merasa malu, dan berkata, apakah kalian berdua pemuda terpelajar dari tempat lain? Dari mana asal kalian? Adinata berkata, ibu kotanya. Han Yunhe menjawab dalam bahasa Mandarin yang relatif standar. Melihat kalian berdua, kalian berasal dari keluarga kaya. Saya pikir kalian sebaiknya tidak tinggal di sini. Desa ini sangat tidak merata. Demi keselamatan kalian sendiri, sebaiknya kalian pergi secepat mungkin. Adinata dan Anastasia saling memandang. Ayah Han Xiaozong cukup menarik. Dia ingin melepaskan mereka begitu mereka bertemu. Adinata mencibir, tentu saja dia tahu bahwa keadaan di desa ini tidak damai. Bersamamu, keluarga Han, kedamaian akan tercipta di desa ini. Adinata berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan ramah. Ini tidak damai? Aku ingin tahu monster macam apa yang ada di desa ini. Mengapa tidak aman? Han Yunhe berkata dengan wajah serius. Tidak nyaman bagi kami untuk memberitahu Anda banyak hal ketika Anda baru di sini. Singkatnya, saya menyarankan Anda untuk pergi. Saya sungguh-sungguh bermaksud baik. Kuharap kamu memikirkannya baik-baik. Sayangku, ayo pergi. Han Yunhe dan istrinya tidak minum teh dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Adinata tiba-tiba menghentikan Han Yunhe dan bertanya, saya baru saja pergi ke rumah Anda dan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Oh, itu putra kakak tertuaku, namanya Han Fei. Han Yunhe memberitahu Adinata dengan jujur. Adinata terus bertanya, apakah keluarga kakak tertuamu juga tinggal bersamamu? Han Yunhe mengangguk. Kakak iparku meninggal beberapa waktu yang lalu.
Aku tinggal bersama keluarga kakak laki-lakiku yang tertua. Kakak laki-lakiku yang tertua ada di rumah. Tidakkah kamu melihat kakak laki-lakiku yang tertua ketika kamu pergi ke rumahku tadi? Dia ada di ruangan paling dalam. Adinata merasa sedikit takut. Dia pergi ke setiap kamar dan tidak melihat siapapun kecuali Han Fei. Sial, di mana kakak tertua Han Yunhe bersembunyi? Kenapa aku tidak menemukannya? Adinata merasa Han Yunhe di depannya tampak seperti tetangga biasa, setidaknya tidak begitu menakutkan di permukaan. Namun, Han Yuntao mengetahui tentang kunjungan Adinata, tetapi menutup mata, terlihat sangat misterius. Tampaknya Han Yuntao jauh lebih sulit dihadapi daripada Han Yunhe. Adinata tersenyum, saya tidak pergi ke kamar untuk mencarinya. Han Yunhe tidak berkata apa-apa, membawa istrinya dan Xiao Han Xiaozong lalu pergi. Untuk kesopanan, Adinata dan Anastasia dikirim ke pintu bersama-sama sebelum kembali. Setelah kembali, Adinata, Anastasia, Han Xiaozong dan Old Rose memulai percakapan di antara mereka berempat. Adinata berkata, Han Xiaozong, kesan yang diberikan ayahmu kepadaku sedikit di luar dugaanku. Dia kelihatannya cukup baik. Kupikir dia sama sepertimu. Seseorang yang bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah dingin. Teman, saat aku baru tahu kalau orang tuamu datang menemui Anastasia, aku benar-benar mengira mereka akan membunuh Anastasia, tapi aku tidak menyangka mereka benar-benar datang untuk meminta maaf. Lagi pula, mereka mendesak kami untuk pergi, seolah-olah mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada kami. Anastasia juga menindaklanjuti dan berkata, "Jia, saya merasakan hal yang sama. Saya pikir ayah Han Xiaozong bukanlah orang jahat, tapi menurut saya itu aneh. Mengapa dia mengingatkan kita bahwa di sini tidak aman? Jika dia tidak ingin membunuh kita, bukankah cukup jika dia tidak menciptakan suasana berbahaya bagi kita?" Han Xiaozong mendengar komentar Adinata dan Anastasia tentang ayahnya dan berkata, "Tian Brahmashen, kamu selalu salah paham terhadap keluarga Han kami. Kamu mengira keluarga Han kami adalah keluarga paling jahat dan kejam di dunia. Faktanya, bukan itu masalahnya. Saya adalah darah ayah saya. Dan saya sangat memahami bahwa saya memiliki hati yang paling sederhana dan baik hati sebagai seorang petani di hati saya. Aku ingin bilang, bukan saja ayahku bukan orang jahat, aku juga bukan orang jahat. Jangan pernah melihatku seperti sebelumnya." Ketika Han Xiaozong mengatakan ini, Adinata dan yang lainnya tertawa dengan nada menghina. "Jika Anda, Han Xiaozong, bukan orang jahat, maka tidak akan ada orang jahat di dunia." Adinata berkata, "Baiklah, Han Xiaozong, jika kami tidak memiliki metode kami sendiri, saya khawatir kami bertiga akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedangmu. Aku tahu sesuatu tentang ayahmu, dan aku juga merasakan kekuatan ibumu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang pamanmu, dan adik laki-lakimu, Han Fei. Apa kesanmu terhadap mereka, ayah dan anak?" Han Xiaozong berkata perlahan, Bagaimana saya masih bisa mengingatnya? Sudah bertahun-tahun, dan saya baru ingat bahwa paman saya tidak suka berbicara. Han Fei, bajingan itu, selalu mengganggu saya, dan tidak ada yang lain." Adinata tidak percaya dengan apa yang dikatakan Han Xiaozong. Dia merasa Han Xiaozong tidak mau mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang keluarga Han kepadanya. Pada saat ini, Rose tua berbicara, "Saya telah bertarung melawan Han Yunhe dan Han Yuntao. Mantra Han Yuntao jelas lebih kuat. Han Yuntao lah yang mengatakan segalanya tentang keluarga Han. Hitung. Adinata, jika kamu ingin mengetahui rahasia keluarga Han, kamu harus membongkar mulut Han Yuntao." Setelah mendengarkan kata-kata Old Rose, Adinata lebih tahu. Saya tahu, tapi Han Yuntao hanya menghindari saya dan sepertinya sulit untuk dihubungi. Anastasia dan aku sudah pernah bertemu Han Yunhe sekali. Aku akan mencari alasan untuk bertemu dengannya lagi besok dan mengenal Han Yunhe terlebih dahulu. Rose tua dan Han Xiaozong sama-sama setuju dengan gagasan Adinata. Han Xiaozong berkata, Adinata, alasan apa yang akan kamu temukan untuk menemui ayahku besok? Kupikir kamu bisa membawakan makanan enak, jadi aku memberitahunya bahwa dia telah memasak makanan enak untuk aku coba. Bukankah kamu membawa banyak makanan enak dari zaman kita? Aku punya panci dan sayuran di sini. Aku bisa mengirimkannya kepadamu melalui drone. Bukankah kamu dan Anastasia sama-sama tahu cara memasak? Masakan aku sesuatu yang enak. Bawakan ikan, daging, susu, dan lain-lain untukku. Kasihan saya lahir pada tahun 1970-an dan kekurangan segala macam nutrisi. Sekarang kita di sini, kita harus membiarkan saya makan dan minum dengan baik ketika saya masih kecil. Bab 1030. Wanita pulau yang cantik. Setelah Adinata mendengar ini, dia berkata tanpa berkata-kata, Han Xiaozong, kamu baru berusia 1 tahun sekarang, bukan 7 tahun. Bagaimana kamu bisa makan apapun selain susu? Baiklah, aku akan membawakanmu popok besok agar kamu tidak perlu mengompol. Han Xiaozong. Keesokan harinya, cuaca masih aneh, dan Adinata merasa ada yang tidak beres, jadi dia meminta Han Xiaozong menggunakan drone untuk melihat tempat yang lebih jauh.
Hasil yang didapat sama seperti yang diharapkan Adinata. Cuaca di tempat lain sangat normal, hanya panas dan tidak berangin. Namun desa ini tidak hanya suram, tapi juga sangat berangin. Cuaca di sini pasti dipengaruhi dan diubah oleh manusia. Adinata sangat yakin akan hal ini. Anastasia sudah menyiapkan ikan selada air harum buatan rumah dan berencana memberikannya kepada keluarga Han di seberang jalan bersama Adinata nanti. Mengirim makanan memang menjadi salah satu alat komunikasi antar tetangga yang paling sering dilakukan. Di zaman sekarang ini, jika ada sesuatu yang enak, beberapa perusahaan yang memiliki hubungan baik akan saling mengirimkan makanan. Meski tidak ada orang di rumah, beberapa anak pulang sekolah dan makan bersama tetangga. Anastasia berkata, "Bukankah Han Xiaozong mengatakan bahwa keluarga Han hanya bisa mengendalikan orang tetapi tidak bisa mengendalikan cuaca?" Adinata berkata, Saya tidak dapat mempercayai kata-kata Han Xiaozong. Saya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Han Xiaozong telah menjadi sangat aktif selama perjalanan waktu ini. Dia sepertinya sengaja membicarakan hal-hal yang tidak relevan untuk mengalihkan perhatian kita dari perhatian padanya." Anastasia tidak terlalu memikirkan hal ini. Maksudmu, keluarga Han benar-benar bisa mengendalikan cuaca? Kalau begitu mereka terlalu kuat. Jika kita benar-benar bertarung, kita pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka, kan? Jika sihir keluarga Han bisa mencapai tingkat mengendalikan cuaca, itu akan mendekati sihir. Adinata, tubuh fana, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak bisa dibandingkan dengan yang abadi dalam pertarungan, dia pasti tidak akan sebaik itu. Adinata berpikir sejenak dan berkata, mungkin sebenarnya bukan keluarga Han, mungkin Rostua yang melakukannya. Rostua? Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Bukankah dia berada di pihak yang sama dengan kita? Terlebih lagi, kita datang untuk menyelidiki rahasia keluarga Han untuk melakukannya untuknya. Apa yang dia lakukan? Apakah kamu akan pergi ke membuat cuacanya begitu menakutkan sehingga menghalangi kita? Anastasia bingung untuk beberapa saat. Adinata mendengus dingin, Anastasia, ingat, tidak ada seorang pun di antara kita yang satu kelompok dengan siapapun, dan tidak ada yang bersekutu dengan siapapun. Kecuali kita berdua yang satu, semua orang hanya untuk diri mereka sendiri. Rostua adalah orang yang tidak terduga. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia mungkin juga bisa mengendalikan cuaca. Anastasia tiba-tiba menjadi sedikit takut, dan dengan cepat meraih lengan Adinata dan berkata, suamiku, jangan keluar dulu. Prediksikan lebih banyak tentang masa depan, sehingga kamu merasa lebih baik. Melihat Anastasia sangat mengkhawatirkan dirinya sendiri, Adinata tersenyum bahagia dan mengangguk. Oke. Adinata sekali lagi menutup matanya dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk memprediksi. Tiba-tiba, di benak Adinata, seorang wanita menawan mengenakan kimono merah dan rambut selendang panjang muncul. Dia memegang payung kuning dan putih dan menggendong seekor kucing putih bermata biru di pelukannya. Dia tampak berusia 30-an. Wanita yang sangat cantik. Adinata sedikit terkejut meramalkan bahwa wanita cantik seperti itu, wanita pulau yang mengenakan kimono, akan muncul di desa Hanjia. Adinata membuka matanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Melihat ini, Anastasia dengan cepat bertanya, suamiku, apa yang kamu prediksi? Mengapa kamu terlihat begitu terkejut? Apakah sesuatu yang mengerikan muncul? Adinata berkata, saya tidak tahu apakah itu menakutkan atau tidak, tapi dia cukup cantik dan kulitnya sangat putih. Hah? Apanya yang cantik dan putih? Anastasia bertanya. Adinata berkata, wanita desa pulau yang sangat cantik. Anastasia menepuk ringan Adinata. Apakah kamu baru saja membuat prediksi, atau kamu hanya membuat ye? Adinata tersenyum, jika aku menyukai wanita pulau, aku akan membelikanmu beberapa set kimono dan memainkan permainan seragam denganmu. Tidak main-main, aku benar-benar meramalkan bahwa seorang wanita pulau yang sangat cantik, mengenakan kimono, akan muncul di desa Hanjia. Lokasi itu sepertinya tepat di depan rumah kita. Apa? Anastasia sedikit takut. Tapi Adinata bingung mengapa masalah ini ada hubungannya lagi dengan penduduk pulau. Atau wanita ini hanya kekasih dari Han bersaudara? Han bersaudara sekarang mempunyai sihir yang luar biasa dan kemampuan yang luar biasa, mudah bagi mereka untuk menginginkan kekayaan, wanita cantik, atau apapun. Meski wanita cantik ini benar-benar kekasih dari Han bersaudara, Adinata tidak akan terkejut. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Ini waktunya makan malam. Ayo kita antarkan makanan ke keluarga Han dulu, kata Adinata. Baiklah, aku ikut denganmu. Anastasia memasukkan ikan selada air yang sudah dimasak ke dalam mangkuk porselen, lalu membawanya dan berjalan keluar pintu bersama-sama. Pintu rumahan tertutup, dan tidak ada seorang pun di sepanjang jalan. Bang bang bang. Bang bang bang. Adinata mengetuk pintu beberapa kali dan berteriak dengan keras. Kakak Han, kakak ipar Han, aku dan istriku membuat ikan selada air, silakan mencobanya. Adik ipar Han. Saya mengetuk beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melompat keluar, menjatuhkan mangkuk yang dipegang Anastasia,
dan mengambil ikannya. Hei, ini untuk dimakan orang. Anastasia ingin mengejarnya. Saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Kembali, keluar dari sini, dan jangan kembali lagi. Adinata terkejut saat mendengar suara itu. Suara ini lebar dan dalam, jelas berbeda dengan suara Han Yunhe kemarin. Apakah ini suara Han Yuntao? Di mana dia? Adinata sama sekali tidak bisa melihat siapapun di dekatnya. Dengan kata lain, dia berada jauh dan menyampaikan kata-kata ini kepada Adinata dan mereka berdua. Transmisi suara melalui udara. Kekuatan Han Yuntao memang sangat dahsyat. Tidak ada jalan lain, Adinata dan Anastasia pulang ke rumah dengan kecewa. Saat ini, melihat Adinata dan Anastasia gagal menghubungi keluarga Han lagi, Han Xiaozong tidak sabar untuk mengatakan, "Saya pikir lebih baik saya mengambil tindakan sendiri. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua saya. Saya mengenal mereka dengan baik, dan mungkin kita memiliki perasaan orang tua, anak, dan dia akan lebih akrab dengannya. Mudah untuk menerima saya." Han Xiaozong ingin segera melepaskan diri dari pengawasan Mawar Tua, memberitahukan kebenaran pada Han Yuntao dan Han Yunhe, lalu bergabung dengan mereka untuk membunuh Mawar Tua dan Adinata. Ros Tua berkata, keluarga Han adalah keluarga dengan rahasia. Orang yang memiliki rahasia tidak suka orang lain dekat dengan mereka. Tidak ada gunanya siapapun pergi. Adinata juga tidak setuju Han Xiaozong secara pribadi menghubungi keluarganya. Dia takut jika kedua Han Xiaozong bertemu, itu akan menimbulkan masalah besar. Adinata berkata, jangan cemas, semuanya. Saya memperkirakan wanita Pulau Cantik akan muncul berikutnya. Wanita ini mungkin menjadi titik balik bagi kita untuk menghubungi keluarga Han.